Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Dia Hari Suryaningrum akan membahas atau mencoba kita selesaikan salah satu soal dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Materinya adalah persekutuan. Nah, soalnya seperti ini. Persekutuan P dan Q memiliki rencana distribusi sebagai berikut. Di mana rencana distribusinya tuh kelihatan begini ya. Ada gaji dibagikan untuk PQ, kemudian ada bonus berdasarkan pendapatan bersih, ada bunga berdasarkan saldo rata-rata tertimbang, dan ada sisa. Kalau sisanya positif dibagi 60-40, tapi kalau nanti sisa pendapatan atau labanya itu negatif, maka dibaginya adalah 50-50. Ini ada perjanjian antara sekutu P dan Q, atau saya sebut saja sekutu 1 dan sekutu 2. Mungkin soalnya nanti yang lain ada Q sama R, ada X sama L, atau R sama S ya. Nah, perubahan modal persekutuan itu semacam ini. Sudah ada perubahan modalnya dari awal tahun sampai akhir tahun, dimana perubahan modal ini belum termasuk distribusi laba rugi tahun ini. Jadi belum termasuk distribusi laba rugi. Kenapa? Karena distribusi laba ruginya diminta hitung distribusi pendapatan atau distribusi laba rugi dan jurnal alokasinya. Jadi yang diminta adalah distribusinya serta jurnalnya. Dimana pendapatan bersihnya itu ternyata ada 3 macam atau tiga pendapatan yang beda-beda ya. Ini situasi ini independen atau tidak berhubungan. Yang pertama adalah laba bersih sebesar 360.000, yang kedua adalah laba bersih sebesar 20.000, dan yang ketiga ada rugi sebesar 40.000. Oke. Nah, sebelum kita melakukan distribusi, maka kita hitung dulu beberapa rata-rata tertimbang modalnya. Kenapa? Karena di sini nanti dipakai untuk menghitung bunga. Jadi anggota persekutuan atau para sekutu itu mendapat persentase bunga atas modal yang ditanam dalam persekutuan. Dasarnya adalah modal tertimbang. Nah, sekarang kita lihat untuk sekutu 1 itu modal awalnya adalah sebesar 20.000, ya kan? Kemudian ini pada tanggal 1 April ada tambahan sebesar 2.000. Jadi 1 April di sini ada tambahan 2.000, jadi 22.000. Selanjutnya 1 September ada tambahan 3.000. Jadi tambah 3.000 jadi 25.000. Oke. Nah, 20.000 modal sekutu 1 ini itu mengendap dalam persekutuan sampai 1 April. Berarti kita hitung Januari, Februari, Maret. Karena 1 April tidak hitung. Kemudian dari saldo yang 22.000 ini mengendap dari 1 April ke 1 September. Itu berapa bulan ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 5 bulan. Selanjutnya untuk yang 1 September ini mengendap sampai akhir Desember, atau tinggal sisa 4 bulan. Perhatikan bahwa total bulannya harus sebesar 12 bulan ya. Nah, adalah total modalnya dibagi sama 12 bulan, ketemulah rata-rata tertimbang dari modal sekutu 1. Kemudian modal sekutu 2 itu saldo awalnya sama, yaitu 20.000. Nah, pada tanggal 1 Juli diambil untuk prive 5.000, berarti berkurang tinggal 15.000. Kemudian di sini pada 1 Oktober berkurang lagi 4.000, sehingga tinggal 11.000. Sementara 28 Desember nambah investasi sebesar 8.000, sehingga tambah 8.000 jadi 19.000. Nah, 20.000 ini mengendap sampai Juli, berarti Januari sampai Juni itu 6 bulan. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, Juli, Agustus, September ya, Oktober nggak dihitung, jadi 3 bulan. Kemudian dari Oktober ke Desember atau ke 28 Desember sudah hampir akhir tahun ini, Oktober, November, Desember berarti 3 bulan. Nah, yang Desember, 28 Desember ke 31 Desember dianggap belum 1 bulan, sehingga masih 0. Total bulannya sama, ini ada 12, sehingga 198.000 ini dibagi 12, ketemulah rata-rata tertimbang dari modal sekutu 2 adalah 16.500. Sekarang mari kita bagi modal
laba bersih persekutuan sebesar 360.000 ini kita bagi 60.000 ya. Kita bagi. Yang pertama adalah untuk gaji. Untuk gaji, sini ada gaji adalah dikasihnya 80.000 sekutu 1, 100.000 sekutu 2. Sini 80.000 dan 100.000. Nah, sehingga laba bersih yang 360 sudah berkurang untuk membagi gaji sebesar 180.000. Kemudian ada bonus, dimana bonusnya di sini dihitung 6% untuk sekutu 1, 12% untuk sekutu 2. Bonus didasarkan pada pendapatan bersih. Berarti bonus itu berasal dari pendapatan bersih ini dikalikan 6% untuk sekutu 1 dan bonus juga dikalikan 12% untuk sekutu 2 ya. Sehingga laba ini berkurang lagi untuk bonus. Selanjutnya bunga modal. Nah, bunga modal itu berasal dari modal rata-rata tertimbang, yaitu sebesar 7%. Kalau soalnya ini 7%, berarti dihitung dari rata-rata tertimbang modal sekutu 1, yaitu ini 22.500 dikalikan 7%, dan modalnya tertimbang sekutu 2 dikalikan 7%. Oke. Nah, laba berkurang lagi untuk membayar bunga modal kepada para sekutu. Sehingga sisa paling akhir itu adalah adalah sebesar 112.470. Sisa ini adalah sisa positif karena tidak minus ya. Positif berarti 60-40% pembagiannya. Maka alokasinya adalah sisa ini tadi dikalikan 60% untuk sekutu 1 dan sisa ini juga dikalikan dikalikan dengan 40%. Sehingga berkuranglah ini sebesar ini. Ini sudah 0 ya. Kalau ini kita sigma, kita jumlahkan ini dan ini, maka seluruh laba persekutuan sudah dialokasi. Alokasinya adalah sebesar ini. Kita jumlah juga. Di sini alokasinya kita total. Kita copy ya, Ctrl V. Ini kita jumlahkan untuk ngecek apakah hitungan kita betul pembagiannya. Jadi udah sama ya, antara yang dibagikan ini, antara ini dengan yang dibagikan ini sudah sama, yaitu sama-sama 360. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi kita debit dan modal sekutu kita tambah sesuai dengan nilainya ini. Itu untuk soal 1 ya. Untuk soal 2 saya copy saja supaya cepat. Jurnalnya pun demikian, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk soal 2 bedanya adalah sekarang labanya bukan 360 tapi 240. Kita tulis 240 ya. Oke. Dibaginya masih sama, yaitu dengan gaji ini ya. Kemudian untuk bonusnya dihitung dari ini tadi, persentase dikalikan pendapatan bersih, ketemulah ini. Dan yang terakhir untuk bunga modal ini harusnya sama. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan ya. Ini saya samakan. Nah, udah. Jadi yang dibagi sama sudah 240 dibagi juga sudah dialokasi semua adalah jurnalnya. Para sekutu akan mendapatkan tambahan modal semacam ini dengan laba sebesar 240. Soal kedua. Dan untuk soal ketiga lagi ya.
ketiga yang ada bukan laba bersih, tapi kalau nggak salah rugi tadi ya. Ruginya adalah sebesar 40.000. Saya ganti dengan rugi bersih dulu. Rugi bersih sebesarnya adalah 40.000 minus ya, 40.000. Oke. Nah, kalau sekutu rugi, tapi tersebut tetap harus mendapatkan gaji ya. Kenapa? Karena kan laba atau rugi anggota sekutu sudah bekerja untuk memperoleh gaji, sehingga tetap ada gaji untuk sekutu 1 maupun sekutu 2. Dan untuk bonus. Nah, untuk bonus ini, karena tadi dihitungnya adalah bonus berdasarkan pendapatan bersih, sedangkan sekarang adalah rugi bersih, maka tidak ada bonus. Jadi bonus ini kita delete saja, ya kan? Nah, selanjutnya untuk bunga modal tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena kan tetap anggota sekutu tetap menanamkan modalnya dalam persekutuan. Jadi tetap saja ada laba bagi masing-masing, ada bunga untuk modal masing-masing sekutu berdasarkan modal rata-rata tertimbang. Nah, sudah selesai, maka sisanya itu bersaldo negatif. Sisa pendapatan rugi bersihnya ini tetap negatif. Nah, karena dia negatif, maka pembagiannya bukan lagi 60%, tapi ini berubah jadi 50%. Sesuai soalnya tadi nih ya. Kalau rugi atau negatif sisanya maka 50-50. Jadi di sini 50-50 kembalinya kita kalikan 50%. Nah, selesai sudah. Totalnya di sini modal sekutunya ini kebalik ya jumlahnya, karena sekarang sekutunya yang bersaldo modal adalah rugi ya. Kita taruh di sini. Kemudian ini adalah ikhtisar laba rugi, dimana laba ruginya itu adalah sama dengan 40 ya kan. Sementara di sini ini untuk sekutu 1 ada 29 dan sekutu 2 ada 10. Udah selesai. Inilah jurnal untuk alokasi distribusi rugi bersih yang dialami pada soal ketiga. Oke, saya kira itu jawaban untuk soal kasus akuntansi kawanan